jumpa lagi dengan aku J di sini ya. Jadi kali ini aku ingin berbagi apa saja hal-hal yang tidak akan aku beli. Karena menurut aku jika aku tidak membelinya, aku tidak akan rugi juga. Dalam artian aku masih punya hal-hal yang sama, tapi mungkin di bawah dari yang baru itu, dan juga nggak perlu-perlu amat kalau menurut aku, hingga aku bisa berhemat ya. Oke, kita mulai aja. Jadi ada beberapa poin di sini, ada 7 kalau nggak salah. Yang pertama poinnya adalah aku tidak akan beli smartphone setiap kali keluar edisi terbaru atau baru dirilis gitu ya. Jadi misalkan saat ini nih aku punya HP atau mobile phone mereknya A10 ya, Samsung gitu, yang sekarang aku pakai, aku gunakan termasuk untuk bikin video ini. Jadi aku cukup puas dengan mobile phone atau HP ku ini gitu. Kenapa? Karena apa yang ku inginkan ada. Dalam artian menurut keperluanku tentu saja. Jadi bisa SMS, bisa telepon, dan ini dua hal yang paling penting kalau menurut aku, fungsi telepon kan itu ya. Nah, karena tergolong smartphone juga, walaupun kualitasnya di bawah, aku nggak masalah gitu. Karena fungsinya tetap ada. Jadi aku masih bisa untuk recording video gitu. Aku masih bisa recording suara, aku bisa bikin foto, dan lain-lain. Juga bisa nginternet atau bikin apa gitu, aplikasi apa gitu, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya walaupun kualitasnya di bawah mobile phone atau smartphone yang keluaran-keluaran terbaru, tapi menurut aku masih bisa berfungsi handphoneku. Jadi aku nggak beli, nggak bakalan beli yang smart banget gitu setiap kali keluar, nggak. Aku kalaupun beli nanti, kalaupun handphone aku yang ini, yang Samsung A10 ini rusak, nggak bisa diperbaiki lagi, baru aku beli. Gitu cara aku ya. Dan itu pun kalau beli aku nggak akan jauh-jauh harganya dari yang ini. Nah, HP Samsung aku ini aku beli 3 tahun yang lalu, lumayan lama, udah 3 tahun ya. Jadi iya, 2019 bulan Mei aku beli kalau nggak salah ingat. Itu juga karena handphone aku yang Huawei rusak, jadi nggak bisa dipakai lagi yang Huawei. Akhirnya aku beli yang ini. Habis itu ini udah 3 tahun aku pakai dan masih bermanfaat, masih bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua yang nggak akan aku beli adalah mobil baru. Kenapa aku nggak mau beli mobil baru? Karena depresiasi kan. Kalaupun nanti suatu saat aku beli mobil, karena memang kata suamiku aku perlu beli mobil ya suatu saat nanti, aku nggak mau beli yang baru, apalagi keluar dari showroom, nggak mau. Karena depresiasi mobil itu cepat sekali gitu, dalam waktu yang sekejap itu udah turun nilainya. Terus apalagi 5 tahun pertama sesudah pembelian juga banget turunnya gitu. Jadi nggak, kalaupun beli nanti aku belinya yang second hand tapi kualitas bagus, mileage-nya nggak banyak ya, pokoknya yang bagus lah, pantas gitu. Itu ya yang akan aku lakukan. Terus yang ketiga, aku nggak akan beli makanan yang mahal. Makanan mahal di sini bisa karena bukan waktu atau musimnya. Ya contohnya aja misalkan lagi musim mangga tiba-tiba ingin buah durian. Nah, aku nggak akan kayak gitu. Aku cuman beli buah-buahan yang seasonal, lokal gitu kan, dan apalagi kalau baru dipetik, itu yang aku suka. Karena murah di kantong dan menyehatkan juga. Karena menurut penelitian, buah atau sayur yang paling baru dipetik itu paling banyak vitamin dan gizinya, katanya seperti itu. Tentu saja hal yang seperti itu kan paling menyehatkan gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah aku masih dalam poin yang sama ya, makanan mahal.
Mungkin mahalnya itu karena restoran ya, karena mereka kan juga charge untuk memasaknya, untuk pelayanannya, terus fasilitasnya gitu kan ya, atau suasananya gitu. Nah jadinya mahal. Kalau aku mending aku masak di rumah, terus nikmatin gitu. Nah kalau di rumah itu aku lebih tahu apa yang terjadi dengan makananku, karena aku bikin sendiri, nyucinya sendiri, bersihinnya sendiri, terus masaknya sendiri, bumbunya masukin sendiri, jadi sesuai keperluan aku dan selera aku. Jadi secara higienis aku tahu juga gitu loh. Nah tentu saja lebih murah kan, karena dari bahan mentah sendiri, bisa dari kebun, bisa dari pasar, ya bisa aja dari seperti itu ya, atau dari kebun belakang rumah gitu. Nah itu lebih menyehatkan kalau menurut aku, dan ramah di kantong. Terus buah atau sayur atau ikan atau pokoknya makanan apa aja bisa mahal karena kemasan juga bisa, karena kan kalau udah melalui proses itu biasanya lebih mahal. Dan juga ya kalau dari untuk kesehatan sih aku ya angkat tangan lah ya, karena kita nggak tahu. Biasanya sih kalau dalam kemasan itu banyak macamnya isinya gitu. Kalau kalau sayur atau buah misalnya, kalau misalkan brokoli ya brokoli aja gitu, tapi kalau di dalam kemasan kan ya macam-macam isinya. Baca aja ya, komposisinya biasanya ada di sana gitu ya. Itu yang aku lihat biasanya di supermarket. Terus yang bikin makanan itu mahal atau minuman itu mahal mungkin karena diimpor dari negara lain. Misalkan kita nggak punya buah pir, kita impor dari mana gitu. Jadi itu mahal gitu ya. Nah aku nggak akan beli itu. Jadi aku sebisa mungkin kalau ada dari kebun aja gitu. Oke, itu yang poin ketiga ya. Poin yang keempat adalah aku tidak akan beli tas tangan yang mahal gitu. Tas tangan mahal bagi aku terlalu lah. Aku nggak seperti itu. Aku bukan selebritis ya. Aku orang biasa dan aku lebih suka berhemat ya. Jadi apa namanya? Aku kalau bisa dapat yang paling murah misalkan 10 ribuan, kenapa tidak gitu. Kalau aku milihnya fungsinya, bukan gaya-gayaan. Kalau aku enggak, kalau berfungsi sesuai keperluan aku ya udah, dengan senang hati itu, walaupun harganya 10.000 rupiah, 7.000 rupiah, aku nggak masalah. Kan kalau beli online lebih murah ya biasanya. Nah aku nggak masalah gitu. Karena aku nggak terlalu fokus dengan status atau apa gitu ya. Mungkin bagi orang lain sih itu penting ya, karena untuk mereka penampilan nomor satu. Mungkin itu masalah pilihan masing-masing ya. Aku menghargai itu, kita berbeda, dan aku nggak terlalu untuk hal-hal seperti itu gitu. Selama berfungsi dengan baik sesuai fungsinya ya sudah kalau aku. Oke, terus yang selanjutnya itu tadi yang keempat ya. Yang kelima, aku hanya memakai pakaian yang ada gitu. Karena selama ini aku pikir aku nggak perlu beli terlalu banyak pakaian ya, karena udah banyak tuh pakaian. Yang dulu aku kan hoarder banget tuh dengan pakaian. Nah sekarang tuh masih bisa dipakai ternyata, karena badanku udah kembali ke bentuk yang semula gitu ya. Berat badannya udah kembali lagi ke 47 kg, karena aku rajin minum herbal dan lain-lain gitu. Sebenarnya bukan karena ingin kurus sih minum herbal itu, karena aku senang aja rasanya, terus aku lebih nyaman badan gitu. Itu bonus aku lebih kurus itu. Aku sebelumnya pernah waktu hamil kedua kalinya itu berat badanku sampai 67 kg pernah.
itu beberapa tahun yang lalu ya, waktu ada suamiku kan lagi di luar, jadi kita masih belum bisa program baby saat ini, nantilah insya Allah. Oke. Terus yang selanjutnya adalah aku hanya menggunakan air yang aku rebus sendiri dari rumah gitu. Jadi aku menghindari sebisa mungkin jangan beli minuman botol gitu. Kenapa? Karena mahal. Aku pernah lihat-lihat harganya gitu. Yang harga termurah merek toko, misalkan toko A gitu ya, dan itu mereknya toko A gitu, di labelnya itu tetap aja mahal. Jadi menurut aku ya kenapa gitu aku harus beli minuman botol, mending bawa sendiri dari rumah. Aku bisa menyesuaikan minuman apa, misalkan air putih atau air herbal, ya suka-suka aku, mana yang aku suka gitu kan. Dan itu nggak perlu keluar uang tambahan. Ditambah lagi airnya kan biasanya aku rebus dulu, jadi aku lebih nyaman gitu karena aku terbiasa minum air yang direbus dibanding air yang tidak direbus gitu. Kalau setahu aku, kalau minuman-minuman yang isi ulang gitu kan pakai purifikasi itu ya, kalau nggak salah. Nah, aku nggak tahu itu apakah benar-benar bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan apa gimana, aku nggak tahu. Ya memang purifikasi, tapi aku nggak ngerti lah masalah detailnya kayak gitu. Aku masih lebih nyaman dengan air yang aku masak sendiri dan aku bawa sendiri dari rumah gitu. Oke, poin terakhir yang ke-7 apa ya, aku lihat catatan aku dulu ya, aku lupa. Oh iya, yang terakhir untuk misalnya vitamin-vitamin gitu, aku lebih suka dari sumbernya langsung. Jadi misalnya kalau aku suka jus orange gitu, aku lebih nyaman dan merasa itu lebih bermanfaat untuk tubuh aku kalau aku dapat langsung dari jeruknya gitu. Jadi nggak beli yang jus yang dijual di toko-toko, karena kalau jus yang dijual di toko-toko itu yang di kemasan-kemasan itu biasanya itu bisa aja dari konsentrat kan. Terus biasanya tuh kalau dibaca di bagian ingredients atau komposisi untuk produk yang di kemasan itu panjang banget dan macam-macam gitu yang tertulis di sana. Nah, bukan orange aja atau jeruk aja, tapi ada segala macam gitu di situ. Nah, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku lebih suka dan lebih nyaman dan lebih sehat dengan langsung ke sumbernya gitu. Jadi kalau ingin vitamin C, aku lebih suka makan jeruknya langsung, bukan jus jeruk. Kalau ingin jus nanas, langsung makan nanasnya. Ya seperti itu ya. Kalau mau ingin jus buah jambu biji misalkan, aku beli jambu bijinya langsung lalu di blender gitu. Nah, itu bukan jus sih ya, jus ala Indonesia gitu, seperti itu. Jus Indonesia kan buahnya di blender, padahal kalau di luar negeri jus ya cuman air dari buah atau sayurnya yang diambil. Kalaunya smoothie baru yang ala kita itu namanya smoothie, jadi buahnya dikasih air kadang atau buahnya aja, tapi biasanya dikasih air, dikasih es gitu ya. Nah, aku lebih cenderung buahnya aja gitu langsung. Atau kalau mau air kelapa gitu, aku nggak beli yang dikemasan karena ada macam-macam di sana. Aku lebih cenderung beli orang yang bukain kelapanya terus ambilin airnya dan kerokin kelapanya. Ya, jadi menurut aku itu lebih bagus dan lebih menyehatkan. Oke, gitu aja. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan juga jika kalian senang jangan lupa subscribe ya.
Juga like, share, dan komennya. Semoga ini bermanfaat ya. Selamat berakhir pekan. Dadah.